Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Officer on Duty. Sebuah kasus kecil yang tapak sepele justru membuka pintu menuju kejahatan paling keji yang pernah dihadapi seorang polisi. Inilah kisah seorang perwira, Hari Sangkar, yang turun pangkat dan dipaksa kembali turun ke jalan. Bukan demi jabatan, tapi demi kebenaran masa lalunya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Esute 99, Romlatus Selvi, Muhammad Davis Suban 6730, Victor R. Marisan, Lasut. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Saat sebuah laporan palsu masuk ke kantor polisi, tak ada yang menyangka bahwa kasus ini akan menyeret Hari Sangkar ke dalam jaringan kejahatan gelap dan rahasia kelam yang berhubungan langsung dengan kasus kematian putrinya. Dan investigasi polisi Hari Sangkar pun dimulai. Kisah berawal di Bangalore yang memperlihatkan seorang polisi bernama Joseph dari kepolisian Karnata mengakhiri hidupnya sendiri yang sengaja diatur oleh sekelompok pecandu narkoboy yang dipimpin oleh Christie. Delapan bulan kemudian di Kerala, India, para anggota polisi bersiap menyambut kembali Inspektur Hari Sangkar dari masa skorsnya. Sebelum kedatangan Hari, kantor polisi mendapatkan laporan tentang aksi pencurian kalung emas yang terjadi di sebuah bis, sehingga anggota polisi menahan bis tersebut dan membawa dua orang yang dituduh sebagai pelaku. Tak lama Hari datang dengan disambut hangat para anggotanya. Hari dikenal sebagai perwira pemarah yang tak segan-segan menginterogasi seseorang dengan sangat keras. Dan itu mengapa dirinya mendapatkan skors dan diturunkan jabatannya dari wakil kepala polisi menjadi petugas inspektor polisi. Salah satu anggota merasa takut akan kehilangan pekerjaannya karena Hari telah menendang wanita pelaku pencurian kalung. Namun Hari mengabaikannya karena Hari sangat tidak bisa diatur. Anggota tersebut segera menghubungi kepala polisi bernama Sahrul untuk berbicara kepada Hari. Hari sangat inklusif terhadap istrinya yang bernama Gita dalam merawat anaknya, yang saat itu Sahrul sebagai atasannya terus menghubungi Hari. Namun Hari sudah mengetahui tujuannya sehingga Hari tak menghiraukan panggilannya. Dia pun segera mengumpulkan seluruh anggota polisi karena yakin salah satu dari mereka ada yang mengadu kepada Sahrul perihal tindakannya. Tiba-tiba mereka pun kembali mendapatkan sebuah kasus yang dilaporkan oleh seorang wanita yang bekerja di sebuah pegadaian guna melaporkan seorang pria bernama Chandra Babu yang diduga ingin menipunya dengan menggadaikan kalung emas palsu. Chandra mengaku jika itu merupakan emas asli yang dibelinya di tahun 2022 dan alasan dia menggadaikannya sekarang karena dia butuh untuk biaya operasi istrinya. Hari pun memerintahkan anggotanya untuk mencari data kalung tersebut di toko emas yang disebutkan oleh Chandra. Hari pun mengunjungi rumah sakit tempat istri Chandra dirawat yang ditemani putri sulungnya. Kita sebut saja dia Mita. Hari yang masih curiga pun meminta agar Mita mengungkapkan kebenaran demi kebaikan ayahnya. Sehingga Mita mengakui telah menjalin hubungan gelap dengan seseorang dan kalung aslinya diambil. Kemudian dia membuat duplikatnya agar ayahnya tak curiga. Chandra sangat khawatir melihat raut wajah anaknya setelah ditanya oleh Hari yang padahal Chandra tak tahu jika anaknya yang memasukkan kalungnya. Hari pun meminta bawahannya yang bernama Anthony dan Pravin untuk mencari data-data tentang emas asli milik anak Chandra yang mungkin telah dijual atau digadikan di suatu tempat. Singkat cerita, setelah mendatangi toko emas yang dimaksud oleh Chandra, ternyata benar Chandra pernah membeli kalung itu di sana. Para anggota polisi pun mencari-cari informasi lanjut mengenai data emas tersebut. Hingga kemudian salah satu toko emas memiliki kalung emas sesuai yang dicari, yang telah digadaikan oleh seorang wanita dengan dua kalung lainnya. Untuk penyidikan lebih lanjut,
mereka pun segera meminta rincian wanita yang telah menggadaikan emas tersebut. Pravin segera melapor jika orang yang menggadaikan emas tersebut sedang berada di luar kota, dan Hari pun meminta agar mereka selalu mengawasi wanita itu tanpa terdeteksi. Di sela-sela tugasnya, Hari menemui seorang advokat mengenai penurunan jabatannya yang Hari anggap sebagai bentuk ketegasan agar para polisi bisa disiplin. Kemudian, Anthony memberitahu Hari perihal temuan 2 kalung lainnya selain milik Chandra Babu, dan menurut informasi, kalung emas tersebut dibeli oleh polisi Joseph yang diketahui telah bundir 8 bulan yang lalu. Tanpa menunggu lama, Hari pun pergi ke Bangalore untuk mengunjungi kediaman Joseph, yang saat itu istrinya mengakui jika kalung yang ditunjukkan Hari merupakan milik putrinya bernama Angel, yang sebelumnya telah dirampas seseorang. Dan di sana, Angel mengaku jika dulu Angel dan ayahnya telah melapor ke stasiun polisi barat. Anthony dan Pravin berhasil menemukan toko emas yang menjual emas satunya lagi yang belum diketahui siapa pemiliknya. Namun setelah penjual memberikan rinciannya, Anthony sangat terkejut ketika mengetahui pemilik kalung tersebut, sehingga Anthony berinisiatif untuk segera melapor kepada DSP Sahrul. Sahrul pun terkejut dan menegaskan agar mereka tidak memberikan rincian tersebut kepada Hari. Setelah kembali, Hari memberitahu Chandra mengenai putrinya yang telah mengganti kalungnya dengan kalung palsu. Meski saat itu Chandra sangat yakin jika anaknya tak mungkin melakukan hal semacam itu, sehingga Hari pun memberitahu jika Mita telah berhubungan gelap dengan seorang pria, dan pria itu mengeksploitasi aksi seksualnya sehingga Mita memberikan kalungnya. Namun karena Hari sangat tegas, Hari pun berniat mengajukan kasus pokso terhadap Mita. Tetapi saat itu, Sahrul meminta Hari untuk segera menghadap. Hari menyatakan jika dia menduga bahwa terdapat kasus pokso dalam kasus emas palsu tersebut. Namun sebelum itu, Hari menyatakan jika dia harus menemukan data tentang satu emas yang belum diketahui data-datanya. Yang saat itu, Sahrul menegaskan jika Hari harus menggantikan Circle Inspector dalam pelatihan kejahatan dunia maya di Hyderabad. Namun Hari kembali setelah melihat keadaan Anthony yang diduga telah bersekongkol dengan Sahrul, sehingga Hari menyatakan jika dia tahu pemindahannya hanya untuk pengalihan dari kasus yang Hari selidiki sekarang. Hari pun pulang dan memberikan 2 buah coklat kepada anaknya, yaitu Minu, sambil mengatakan untuk membaginya dengan kakaknya. Dan hal itu membuat Minu dan kita termenung. Hari pun mengatakan jika dia akan ditugaskan ke Hyderabad untuk menggantikan inspektur yang sedang cuti. Hal itu membuat kita curiga jika Hari telah melakukan lagi kesalahan. Tiba-tiba Hari dihubungi perihal aksi bundir yang dilakukan oleh Mita, anak satu-satunya Chandra Babu, yang saat itu Sahrul terus ditekan massa karena warga menyudutkan kepolisian sebagai penyebab kematian Mita yang tertekan setelah dimintai keterangan oleh Hari. Hari pun terus disalahkan oleh Chandra, hingga kemudian Hari syok setelah melihat Mita meninggal dalam keadaan tergantung, dan dia pun teringat kembali akan sebuah kejadian yang membuatnya sangat tertekan, seakan psikologisnya berantakan. Setelah kembali, Hari terus menanyakan dan mencari anak sulungnya, hingga kemudian kita memberitahu bahwa Hari sendirilah penyebab kematian putri sulung mereka yang bernama Nila. Hari pun kembali teringat pada saat dirinya mengejar seorang pria bernama Syam yang diduga sebagai pelaku eksploitasi seksual yang menyebabkan putri seorang rekan Hari bernama Thomas meninggal. Di saat yang bersamaan, kita terlihat panik dan menghubungi Sahrul. Setelah tahu masalahnya, Sahrul meminta agar Hari segera pulang dengan sebuah alasan. Namun ketika hendak pulang, Hari melihat kedatangan Thomas yang sangat marah. Thomas pun masuk ke dalam ruangan tempat Syam disekap, dan dia mengajar Syam yang telah menyebabkan putri kesayangannya meninggal. Mendengar jika banyak video asusila yang akan diunggah oleh Syam, Hari mencoba memeriksa laptop Syam yang telah disitanya, hingga kemudian Hari melihat satu video yang melibatkan anak sulungnya yang membuat Hari sangat marah besar. Dia pun mengejar Syam habis-habisan yang membuat Syam meninggal dunia. Semua polisi panik karena seorang tersangka tewas dalam tahanan polisi. Terlihat Thomas senang melihat Syam mati. Di sisi lain, Nila mengaku kepada ibunya jika dirinya telah ditipu oleh seorang pria
dan kini dia takut dengan ayahnya. Yang saat itu, kita berusaha menenangkan Nila jika dia akan menjelaskan kepada suaminya. Hingga kemudian Hari pun datang dengan penuh amarah. Kita berusaha menghalangnya, namun Hari tak tertahankan hingga kemudian Hari melihat Nila yang telah melakukan bundir. Sejak saat itu, Hari mengalami kelainan psikologis dan diberikan perawatan yang membuatnya diskors dari kepolisian. Dan disinilah kita menyadari jika pemilik kalung ketiga adalah anak Hari. Itu mengapa Syahrul mencegah Anthony untuk memberitahu Hari karena takut tekanan psikologis Hari akan kambuh. Berita kematian Putri Chandra Babu pun tersebar luas yang memperlihatkan kemarahan Chandra terhadap Hari yang menurutnya ini semua terjadi karena Hari. Di sisi lain, dokter ahli yang merawat Hari menyatakan bahwa Hari bukan mendapatkan masalah besar dari psikologisnya, namun dia kehilangan ingatan sebelumnya yang diakibatkan dari rasa bersalah terhadap kematian putrinya, sehingga Hari kembali mengalami hal yang sama setelah melihat kematian Mita. Hal ini membuat Hari kembali terhubung mengenai hal serupa yang terjadi dan dia menyadari bahwa semua berkaitan dengan kasus asusila yang dialami oleh anaknya. Di suatu hari, kita berbicara dengan istri Syahrul yang bernama Citra untuk memantapkan niatnya berpisah dengan Hari karena kita sudah tak tahan dengan sikap Hari berikut kematian Nila yang disebabkan oleh Hari. Di sisi lain, Hari mengunjungi Thomas yang telah dibebaskan dari hukumannya atas kematian Siam yang terjadi waktu lalu. Terlihat Hari merasa bersalah karena seharusnya dirinya yang dihukum karena dialah yang membunuh Siam. Namun Thomas menyatakan jika itu sama saja karena jika Hari tidak membunuhnya, maka Thomaslah yang akan melakukannya. Di suatu malam, terlihat sekelompok remaja mengunjungi rumah Thomas. Mereka mengakui sebagai teman sekolah mendiang anaknya, namun tingkah mereka sangat mencurigakan. Awalnya, Thomas dan istrinya percaya malah istrinya menyiapkan minuman untuk mereka yang dibantu dua gadis lainnya. Mereka pun berbincang di mana Thomas semakin curiga karena mereka tidak mengenali guru sekolah tempat mereka belajar, yang ternyata mereka adalah geng Christy, di antaranya Christy, Celine, Satya, Anna, dan Lance. Mereka datang untuk menuntut balas dendam atas kematian Siam yang ternyata Siam salah satu geng mereka. Thomas dan istrinya mengalami pendarahan setelah diracun oleh mereka yang saat itu istrinya menyatakan bahwa mereka salah orang karena yang membunuh Siam adalah Hari Sangkar. Mengetahui itu, mereka pun memulai rencana besar untuk menangkap Hari. Para polisi mulai menyelidiki kematian Thomas yang diduga melakukan bundir. Dilihat dari ditemukannya racun dan pintu terkunci dari dalam. Namun saat itu, Hari menemukan indikasi lain setelah melihat dari berbagai sisi yang menunjukkan bahwa itu merupakan pembunuhan yang sengaja direncanakan. Sehingga Hari pun memberitahu Syahrul tentang hal tersebut. Kemudian Hari menghubungi Pravin untuk menanyakan orang yang menggadaikan emas yang masih belum juga kembali dari liburannya. Hari pun menemui teman sekolah Nila untuk mencari informasi. Salah satu temannya berkata jika Nila pernah dekat dengan seseorang, namun memintanya untuk merahasiakan ini kepada orang tuanya. Hari pun menunjukkan foto Siam, namun mereka tidak yakin karena tak mengenali pria yang dekat dengan Nila. Teman prianya mengaku jika dirinya yang menduplikat kalung emas milik Nila karena Nila kehilangannya dan memintanya untuk menduplikat. Saat itu Nila takut jika ayahnya tahu maka akan menjadi masalah besar bagi Nila. Hari pun kembali menemui Angel dan terus menekannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Di sanalah Angel buka mulut jika dirinya ditipu dan dipaksa minum obat oleh 3 orang yang kemudian melakukan tindakan asusila kepadanya. Sementara itu, Pravin berhasil menemukan seorang wanita yang menggadaikan ketiga kalungnya itu. Hari menanyakan dari mana dia mendapatkan kalung tersebut. Wanita itu menceritakan jika dirinya tak sengaja menemukan kalung tersebut pada saat bekerja dan menemukannya di sebuah celana milik pelanggan yang tertinggal. Hari pun mengecek semua rekaman CCTV di toko tersebut yang menunjukkan jika itu adalah Anna, salah satu dari geng Christy. Di sana juga terlihat jika salah satu pegawai lainnya menyapa Anna. Hari pun menemui pegawai itu dan dia mengaku jika dirinya sering bertemu di sebuah klub malam di Bangalore. Dan tanpa disadari Christy dan yang lainnya telah mengikuti Hari, namun Hari tak mengenalinya. Mereka berniat kembali ke Bangalore dan mengurungkan niatnya setelah mengetahui
jika Hari telah mengidentifikasi Anna. Celine sempat kecewa mengenai keputusan Christy karena dia ingin sekali Hari mati. Dia mengatakan jika mereka tak merasakan rasa sakitnya karena dialah yang kehilangan Syam sebagai kekasihnya. Namun mereka yang mengaku sebagai anak tentu merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Hari diminta menghadap komisaris perihal tuduhan Chandra Babu. Pertama-tama, Hari menjelaskan jika kematian Thomas diduga sebagai pembunuhan yang telah direncanakan oleh sekelompok geng yang bermarkas di Bangalore, sehingga kematian Inspektur Joseph diyakini memiliki kaitan yang sama. Hari pun bergegas pergi ke Bangalore untuk menyelidiki geng Christy, yang saat itu Christy dan gengnya sedang melakukan pesta narkoboy di tempat persembunyiannya. Hari mengawali penyidikannya dengan mencari detail kasus kematian Joseph. Kemudian Hari dan 2 anggotanya pun mengunjungi sebuah bar yang saat itu Christy and the Gang sedang menjalankan aksinya. Namun saat itu, Hari belum dapat menemukan mereka. Keesokan harinya, Hari mengunjungi kediaman Inspektur Joseph untuk kebutuhan penyidikan, sehingga Hari dapat menyimpulkan bahwa kematian Joseph merupakan pembunuhan yang telah direncanakan. Tiba-tiba, Hari dihubungi salah satu anggotanya yang memberitahukan jika keberadaan Anna telah diketahui, sehingga Hari pun bergegas ke sana. Anna yang telah menyadari kedatangannya pun berontak dan segera menampakkan diri. Anna segera memberitahu Christy mengenai hal tersebut. Hari sempat heran saat mobil Anna berhenti secara tiba-tiba, hingga kemudian Hari memutuskan untuk mencarinya. Anna pun menampakkan dirinya dan berusaha menabrak Hari, sehingga inilah yang terjadi. Mengetahui kematian Anna, Christy dan anggota lainnya sangat kehilangan dan keinginan mereka untuk balas dendam pun semakin membara. Hari yang telah membawa jasad Anna ke rumah sakit pun meminta dokter untuk menghubunginya jika seseorang selain Hari datang menemui jasad Anna. Polisi sempat berhasil mengidentifikasi bahwa mobil yang dikendarai Anna beratasnamakan Christy. Hingga saat sebelum Hari pergi, tiba-tiba Christy dan gengnya telah sampai pada jenazah Anna. Dokter pun segera menghubungi Hari dan tersambung. Namun mereka mencegahnya. Mengetahui ada yang tak beres, Hari bergegas kembali yang ternyata mereka pun berusaha melawan seorang perwira telati dan berhasil menyudutkannya. Setelah melakukan serangkaian serangan, mereka berhasil melarikan diri dengan melukai dokter. Christy dan geng bersembunyi di sebuah pemakaman. Mereka sangat menyesal karena tidak membunuh Hari sebelum Hari mengidentifikasi mereka. Hingga kemudian, Christy pun kembali mendapatkan sebuah rencana untuk membalas Hari. Di sisi lain, Hari yang telah diberi perawatan pun diberitahu jika dokter yang juga berhasil diselamatkan ingin memberitahu sesuatu hal yang penting. Dokter menyatakan jika dia sempat mengenali Anna dan Celine, yang saat itu mereka berdua dibawa dari penjara untuk diberi perawatan karena mereka telah kecanduan narkoboy. Yang dia ketahui, mereka bukan saja pemakai, tetapi pengedar yang menjualnya bahkan pada anak di bawah umur. Kemudian, Hari meminta rincian kasus-kasus yang sebelumnya dilakukan oleh Anna dan yang lainnya. Hingga suatu hari, Pravin berhasil mendapatkan informasi bahwa Inspektur Joseph melakukan bundir setelah mengajukan kasus karena berhasil merampas narkoboy dari mereka. Mengetahui semua terhubung dengan Syam, Hari menemui seorang polisi yang sering bersama dengan Inspektur Joseph. Awalnya, dia enggan menceritakan kejadian saat ini, namun setelah didesak, akhirnya dia bercerita. Pada saat itu, mereka mendapatkan panggilan dari kondektur bis bahwa seorang penumpang membawa narkoboy. Sehingga Joseph bergegas menggeledah dan berhasil menangkap Syam, Celine, dan juga Anna. Namun, saat di perjalanan, mereka mengetahui bahwa Joseph sendiri merupakan penjadu aktif, sehingga mereka menawarkan barang dengan jumlah yang diinginkan oleh Joseph agar mereka dibebaskan.
Namun Joseph malah meminta Anna sebagai pemuas nafsunya yang membuat Anna berontak. Hal itu membuat Joseph sangat marah dan akhirnya Joseph pun membawa Anna dan Celine ke sebuah kebun untuk menyalurkan hasratnya. Dan saat itu, Syam sebagai kekasih Celine hanya bisa berteriak tanpa melakukan apapun. Setelah mengumpulkan berbagai data, Harry menyatakan kepada komisaris jika motif terhadap Joseph adalah bentuk sebagai balas dendam. Dan dia yakin untuk kematian Thomas pun sama. Namun, Harry belum memastikannya sebelum berhasil mendapatkan info dari orang-orang terdekatnya. Saat itu, Chandra Babu dipanggil untuk dimintai keterangan perihal foto-foto Christie and the Gang, guna memastikan bahwa yang mereka lakukan untuk balas dendam yang ternyata benar, Chandra Babu mengenalinya. Saat itu, Chandra yang sedang bertugas mendapatkan kabar dari penumpangnya bahwa beberapa penumpang ribut karena mabuk narkoboy, yang ternyata Thomas juga kebetulan menumpangi bus tersebut. Chandra menghampiri Syam dan menegurnya, kemudian memaksa Syam menyerahkan tasnya. Namun Syam berontak dan malah memukuli Chandra. Chandra segera menghubungi polisi dan di saat itulah Joseph datang menangkap mereka. Namun, Chandra tetap menyangka jika polisi hanya mengalihkan kasus kematian anaknya pada Christie and the Gang. Dia bersumpah akan tetap berusaha agar Harry dihukum. Mendengar itu, Harry semakin merasa bersalah dan menyadari jika dia harus mendatangi sebuah tempat. Harry pun datang ke pengadilan karena persidangan cerainya akan segera digelar. Kita terus berpaling saat Harry menghadapnya. Sebelum masuk, Syahrul bertanya kepada kita dengan memperlihatkan foto Syam. Kita pun terdiam dan akhirnya kilas balik menceritakan pada saat dirinya dan Nila berada di sebuah bis. Saat itu, Nila melihat Syam dan yang lainnya mabuk narkoboy, sehingga kita yang merasa risih pun berusaha memperingatkan mereka. Namun Syam malah memukulnya dan itulah saat-saat ketika yang diceritakan oleh Chandra. Mendengar pernyataan kita, Harry menyadari jika anaknya meninggal disebabkan oleh Syam yang dendam setelah diusik oleh kita. Namun Harry meminta Syahrul agar tidak memberitahu kebenarannya kepada kita karena cukup Harry saja yang merasakan dan disalahkan. Dia tak mau kita merasa bersalah. Di dalam pengadilan, Harry dan kita pun resmi bercerai dengan kebenaran yang Harry tutupi. Kemudian Pravin memberitahukan jika ponsel yang terkait dengan Anna telah aktif di sekitar lokasi kediaman Chandra Babu. Mendengar itu, Harry bergegas mencari Chandra karena menyadari jika kali ini targetnya adalah Chandra. Namun, saat tiba di kediamannya, Chandra telah pergi. Mereka pun kembali mencari dan akhirnya Chandra ditemukan di terminal bis untuk menjalankan tugasnya. Namun, Harry tak mendekat karena Chandra masih tetap dengan ambisinya. Chandra menuju bisnya dan tiba-tiba diserang oleh Christie and the Gang. Harry berusaha menolongnya. Pada saat itu, Chandra baru menyadari apa yang dikatakan kepolisian adalah benar. Harry menyuruh Pravin untuk segera membawa Chandra ke rumah sakit. Kemudian, Harry menyadari jika target selanjutnya adalah kita, sehingga Harry bergegas mengambil kita di apartemennya. Namun saat itu, kita diketahui berada di rumah orang tuanya untuk menghabiskan masa libur anak bungsunya. Terlihat mereka sudah ada di sana. Pelayannya hendak memberikan makanan anjing peliharaannya dan Minu ingin ikut. Tetapi setelah beberapa lama, tiba-tiba Minu kembali dalam keadaan terluka dengan diikuti oleh Christie. Di sisi lain, Harry yang sangat khawatir berusaha untuk datang tepat waktu. Namun ayah kita yang merupakan seorang mantan tentara pun membuat perlawanan yang membuat kita dan Minu berhasil lolos. Namun sayangnya, ayah kita tak tertolong. Kita berusaha melarikan diri, namun Christie berhasil menangkap mereka dan melukai kita. Beruntung, Minu diam-diam berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Harry datang dan segera melakukan pertolongan pertama kepada kita yang seketika kita menyadari dan dia meminta maaf kepada Harry. Minu yang terus dikejar pun bersembunyi di sebuah gubuk kosong, sehingga Christie dengan sangat mudah mengetahuinya. Namun inilah yang terjadi. Begitupun dengan anggota lainnya yang berhasil datang dan menemukan Minu. Harry pun datang dan melumpuhkan mereka. Mereka terlibat pertarungan sengit untuk mempertahankan diri masing-masing.
Pada akhirnya, Sahrul pun tiba untuk memisahkan mereka. Christie and the Gang dihukum sesuai prosedur negara. Beberapa bulan kemudian, Hari dan Kita kembali rujuk dan membina kembali rumah tangga yang utuh. Terlihat mereka sedang merayakan hari ulang tahun Mino. Saat itu, Sahrul datang dan bertanya apakah Hari sudah menonton berita, yang ternyata di hari sebelumnya, Christie and the Gang kembali bebas dan berniat membalas dendam kepada Hari. Mereka pun merencanakannya sambil mengisap bubuk terigu yang selalu mereka konsumsi. Namun tak lama kemudian, mereka mengalami pendarahan. Kembali ke Sahrul yang langsung menyetel berita dan informasi menyatakan jika narapidana Christie and the Gang ditemukan tewas akibat overdosis. Inilah yang Sahrul ingin tanyakan kepada Hari karena Sahrul curiga jika ini perbuatan Hari. Namun, Hari seolah-olah tak tahu apa yang terjadi dan dia pun pergi keluar untuk membantu kita. Dan kelas balik pun memperlihatkan di mana Christie and the Gang mengalami reaksi yang sama seperti yang diberikan kepada Thomas sebelumnya. Dan sebenarnya hal itu dilakukan oleh Hari. Hari mengantisipasi gerakan mereka dan mencampurkan obat-obatan mereka dengan racun yang akhirnya membunuh seluruh geng. Dan film pun berakhir.